Selamat pagi, selamat siang teman-teman semuanya. Fase maturasi dan remodeling. Fase ini merupakan fase akhir dari proses penyembuhan luka. Fase remodeling dimulai dari hari ke-8 atau hari ke-21 dan dapat berlanjut sampai luka sembuh secara sempurna. Segera setelah ruang luka terisi oleh jaringan granulasi dan proses reepitalisasi usai, fase ini mulai atau segera dimulai. Jadi fase ini dimulai setelah ruang luka terisi oleh jaringan granulasi dan proses reepitalisasi selesai. Pada fase ini terbentuk jaringan kolagen pada kulit untuk penyembuhan luka. Kolagen baru menyatu menekan pembuluh darah dalam penyembuhan luka sehingga bekas luka menjadi rata dan tipis. Jaringan kolagen ini akan membentuk jaringan fibrasi atau bekas luka dan terbentuklah jaringan baru. Saat kadar produksi dan degradasi kolagen mencapai keseimbangan, maka mulailah fase maturasi dan penyembuhan jaringan luka. Fase ini dapat berlangsung hingga 1 tahun lamanya atau lebih tergantung dari ukuran luka dan metode penutupan luka yang dipakai. Selama proses maturasi, kolagen tipe 3 yang banyak berperan saat fase proliferasi akan menurun kadarnya secara bertahap, digantikan dengan kolagen tipe 1 yang lebih kuat. Fase remodeling jaringan parut adalah fase terlama dari proses penyembuhan. Pada umumnya tensil strength, daya tarik pada kulit dan fascia tidak akan pernah mencapai 100% lagi seperti sebelum luka, namun hanya sekitar 80% dari normal. Karena serat-serat kolagen hanya bisa pulih sebanyak 80% dari kekuatan serat kolagen normal sebelum terjadinya luka. Kekuatan akhir yang tercapai tergantung pada lokasi terjadinya luka dan durasi lama perbaikan jaringan yang terjadi. Aktivitas yang utama pada tahap ini adalah penguatan jaringan bekas luka dengan aktivitas remodeling kolagen dan elastin pada kulit. Kontraksi sel kolagen dan elastin terjadi sehingga menyebabkan penekanan ke atas kulit. Kondisi utama pada tahap remodeling adalah rasa gatal dan penonjolan epitel di permukaan kulit. Pada tahap ini kulit masih rentan terhadap gesekan dan tekanan sehingga memerlukan perlindungan. Hasil akhir dari fase ini berupa jaringan parut yang pucat, tipis, lemas, dan mudah digerakkan dari dasarnya. Pembentukan kolagen akan mulai menurun stabil meskipun jumlah kolagen sudah maksimal. Kekuatan tahanan luka hanya 15% dari kulit normal. Proses remodeling akan meningkatkan kekuatan tahanan luka secara drastis. Peningkatan kekuatan terjadi secara signifikan pada minggu ketiga hingga minggu ke-6 setelah luka. Kekuatan tahanan luka maksimal akan mencapai 80-90% dari kekuatan kulit normal. Demikian video ini saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.